Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are in good health today. Are you prepared for studying today? I hope you have already prepared yourself for studying today. Before we start our study today, let's read the prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Okay, students, let's repeat our last meeting lesson. Okay, semua mari kita mengulang pelajaran kita pada episode yang lalu ya. Do you know what we were studying about? Apakah kamu tahu apa yang kita pelajari minggu lalu? Yes, we were studying about the dates and the year ya. Minggu lalu kita belajar tentang tanggal dan juga tahun. Okay, now you can see the picture, yes. I'll show you a picture. Can you tell me what are the girls doing in the picture? Yes, they are talking about something, yeah. There are 3 persons said to 1 person. Okay. The 3 girls said to a person, her name is Fatima. They say to Fatima that, "Oh Fatima, you should not do that. I think you should blah blah blah." Okay, and Fatima respond, "Oh, I'm wrong. I'm sorry. I think I should blah blah blah." Okay. Mereka berkata kepada Fatima, "Oh Fatima, kamu sebaiknya melakukan hal itu." "Oh Fatima, kamu sebaiknya tidak melakukan hal itu. Menurut saya kamu sebaiknya seperti ini." Kemudian Fatima menjawab, "Oh, saya salah ya. Saya minta maaf ya. Saya rasa saya memang seharusnya seperti itu." Okay. Can you guess what are the 3 girls talking about? Okay. We can guess they okay, before we go to our topic today, can you guess what expression the girls are using in the conversation? Bisakah kamu tebak kira-kira ungkapan apa yang digunakan 3 orang gadis kepada Fatima? Yes, they are using the expressions of giving opinion. How about Fatima? What is her response? Gimana dengan Fatima? Apakah responnya? Of course, he agree with the opinion ya. Dia setuju dengan pendapat teman-temannya. Okay, everybody. So, after understanding the picture, setelah memahami gambar, can you guess what we were studying today? Bisa kamu tebak kira-kira apa pelajaran kita hari ini? Alright, our studying today is about kinds of opinion expressions ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis ungkapan pendapat. Okay, the scope of the study. The scopes of the studies are 1 kinds of opinion expressions, 2 the example of dialogue about opinion expression. Scope pelajaran pada hari ini, okay,
cakupan pelajaran kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, jenis-jenis ungkapan pendapat. Yang kedua, contoh dialog tentang ungkapan pendapat. The purposes of the study. The purpose of the study are: 1. By understanding the learning video, the students are able to complete the dialogue using appropriate opinion expression. 2. By understanding the learning video, the students are able to determine correct response of opinion expression. 3. By understanding the learning video, the students are able to write opinion expression based on the given problem. 4. By understanding the learning video, the students are able to write a short dialogue of asking and giving opinion. Tujuan pembelajaran adalah: 1. Dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat melengkapi dialog menggunakan ungkapan pendapat dengan tepat. Yang kedua, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menentukan jawaban yang benar dari ungkapan pendapat. Yang ketiga, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis ungkapan pendapat berdasarkan masalah yang diberikan. Yang keempat, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis sebuah dialog singkat tentang meminta dan memberi pendapat. 1. Asking and giving opinion. Meminta dan memberi pendapat. 1. Definition of opinion. Opinion expression is the expression is used to state our idea or opinion about something. It's also something we think. Pengertian pendapat adalah ungkapan pendapat adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ide kita ataupun pendapat kita terhadap sesuatu. Bisa juga terhadap sesuatu yang kita pikirkan. Yang kedua, the table of asking and giving opinion. Yang kedua adalah tabel meminta dan memberi pendapat. Adapun contoh-contoh ungkapannya bisa dilihat di dalam tabel ya. Ada asking for opinion, meminta pendapat. Contoh ungkapannya adalah, what do you think of? Ya. What are your views? Is it right what I have done? What about? Do you agree with? Oke. What do you think of? Artinya adalah, apa pendapatmu tentang? Oke. What are your views? Apa pandanganmu? Oke, yang ketiga, is it right what I have done? Menurutmu apakah benar apa yang sudah aku lakukan? And then kemudian, what about? Bagaimana kalau seperti ini? Oke. And then terakhir, do you agree with? Apakah kamu setuju dengan? Oke. Kemudian memberikan pendapat, giving opinion. I'm convinced that. Saya yakin bahwa apa? Kemudian I think menurut saya. Oke. Kemudian I consider. Barangkali menurut saya. Oke. I feel. Saya rasa. I'm sorry I don't agree to your opinion, but I think. Ya, maaf ya, saya nggak setuju dengan pendapatmu, tapi menurut saya bla 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 ya. Oke, itulah contoh asking for opinion and giving for opinion. Oke, 3. The table of giving opinion expressions. Oke, berikutnya adalah tabel memberikan ungkapan pendapat. Ya, ada dua tabel ya untuk memberikan pendapat. Yang pertama, pendapat yang kita berikan adalah setuju ya dengan pendapat tersebut, dan satu lagi tidak setuju atau disagreeing with opinion, artinya tidak setuju dengan pendapat. Oke. Untuk yang setuju, agreeing with opinion, kita bisa menjawab dengan menggunakan ungkapan of course, artinya tentu. You are absolutely right. Kamu benar-benar. Kamu sangat benar ya. Yes, I agree. Ya, saya setuju. I think so too. Saya berpikir seperti itu juga. Kemudian that's good point. Ya, itu merupakan pendapat yang tepat.
Exactly. Tepat sekali ya. Itu dia contoh memberikan pendapat, memberikan tanggapan terhadap pendapat jika kita menanggapinya dengan setuju ya. Kemudian memberikan tanggapan jika kita tidak setuju, maka dapat kita gunakan ungkapan I don't agree with you. Artinya saya tidak setuju denganmu. That's not entirely true. Itu semua tidak benar ya. Kemudian kita bisa gunakan I'm sorry to disagree with you. But maaf ya, saya tidak setuju denganmu. Tapi okay. Yes, but don't you think? Ya, tapi tidakkah kamu pikir itu? Bla bla bla. I'm not so sure about it. Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Kemudian yang terakhir, it is unjustifiable to say that. Itu tidak bisa dibenarkan untuk menyatakan hal tersebut ya. Oke, itulah dia contoh ungkap respon terhadap opinion expression ya, terhadap memberikan pengungkapan pendapat ya. Ketika kita mendengarkan pendapat orang lain, maka kita dapat menyatakan atau merespon pendapat tersebut dengan dua cara, yaitu setuju atau tidak setuju. Okay, number 4, the example of opinion dialogue. Contoh dialog ungkapan pendapat. Okay, number 1, there are two persons, Santi and Siti. Santi say, I think class 8A is very clean now. So Siti gives response, I don't think so. In my opinion, class 8C is cleaner than class 8A. Kata Sani, saya rasa kelas 8A itu sangat bersih ya sekarang ini. Kata Siti, saya rasa tidak begitu ya. So, menurut saya tidak begitu. Menurut saya kelas 8C yang lebih bersih daripada kelas 8A. Oke, jadi kita bisa tebak ke percakapan antara Sani dan Siti bahwa Siti ini disagree with Sani. Oke. Number 2, Zainab and Siti. I think stay in village is more peaceful because the water is clean and the air is fresh. So Siti gives response, I think I agree with you. Ya, kata Zainab, menurut saya tinggal di desa lebih menyenangkan karena airnya bersih dan udaranya segar. Jadi Siti memberikan jawaban dengan saya setuju denganmu ya. Berarti dia memberikan respon agree ya. Okay, now number 5, the examples of asking opinion and giving opinion. Ini adalah contoh dialog meminta pendapat dan memberikan pendapat. Okay, there are two persons in the first dialogue, Anna and Safa. Anna said, do you have any opinion about the weather? Safa answers, I think the weather will be nice this morning. Anna berkata, apakah kamu punya pendapat tentang cuaca ini? Menurut saya cuacanya akan bagus hari ini. Oke, kata Safa ya. Kemudian yang kedua, Rahmat and Wahyu, do you have any comment about Indonesia? Okay, so Wahyu answers, as far as I'm concerned, Indonesia is a rich and a beautiful country. Okay, Rahmat bertanya kepada Wahyu, apakah kamu punya komentar tentang Indonesia? Wahyu memberi jawaban, sejauh yang saya ketahui Indonesia adalah negara yang kaya dan indah. Oke, itulah dia ya, contoh ungkapan meminta pendapat dan memberikan pendapat. Okay, students, now we are going to conclude our material today. After learning this material, it can be concluded that number 1, opinion expression is the expression is used to state opinion or idea about something.
there are two responses used to express the opinion expression. They are receiving opinion and declining opinion ya. Setelah mempelajari materi ini dapat disimpulkan bahwa satu, ungkapan pendapat merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan pendapat atau ide tentang sesuatu. Dan yang kedua, ada dua jenis respon yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, yaitu menerima pendapat dan menolak pendapat. Oke, hadis tentang memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada orang lain adalah suatu sedekah bagi seorang muslim kepada muslim lainnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam menjalankan kehidupan, manusia tak lepas dari ingat dan lupa. Ketika seseorang meminta nasihat kepada kita, maka kita wajib memberikan nasihat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam menyampaikan nasihat, hendaknya menggunakan kata-kata yang penuh kelembutan dan hikmah. Berikut hadis tentang kewajiban seorang muslim jika seorang muslim lainnya meminta nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi ala muslim sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahlahu wa idza atasa fahamidallahi fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Lalu ada yang bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia dengan bacaan yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. An-Nawawi rahimahullah berkata, fa'amnahu talaba minkan nasiha fa'alaika an tansyahah wala tudahinah wala tutaghusyah wala tumsik an bayanan nasiha. Makna dari hadis tersebut ya, apabila dia meminta nasihat darimu, maka wajib bagimu untuk menasihatinya. Jangan hanya mencari muka di hadapannya, jangan pula menipunya, dan janganlah kamu menahan diri untuk menerangkan nasihat-nasihat kepadanya. Jadi jelas ya dari hadis tersebut kita memiliki kewajiban jika seseorang itu meminta nasihat kepada kita. Oke, jadi nasihat baik yang kita sampaikan kepada orang lain akan menjadi kebaikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan nasihat, kekurangan seseorang menjadi tertutup. Dan nasihat juga, kelebihan seseorang tak akan membuatnya menjadi tinggi hati. Dengan nasihat juga, seseorang akan menjadi lebih bijak, jadi rendah hati dan juga peduli serta menyayangi sesama. Jadi dengan mempelajari materi memberikan pendapat atau nasihat kepada orang lain ini menjadikan diri kita untuk lebih banyak belajar tentang segala yang telah Allah perintahkan kepada kita serta menjalankannya dan menjauhi segala larangannya. Task 17, tugas yang ke-17, the questions below for number 1 until 2. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk nomor 1 sampai 2. Complete these dialogues using appropriate opinion expression. Lengkapilah dialog-dialog ini menggunakan ungkapan pendapat dengan benar. Number 1, Rahman. Blah blah blah, Adam answered, I think our library is very complicated because we can read all kinds of books in it.
Saya rasa perpustakaan kita ini sangat lengkap karena kita bisa membaca semua jenis buku di dalamnya. Number 2, Nabila said, "What do you think about smoking for teenager?" Bagaimana pendapatmu tentang merokok bagi anak remaja? Maka Marwa menjawab bla bla bla. Okay, number 3, write your 2 opinions about a student who makes a noise in the classroom. Tulislah 2 pendapatmu tentang siswa yang membuat keributan di dalam kelas. Dalam bahasa Inggris. Okay, number 4, write a short dialogue opinion expression by using disagreement response. Tulislah sebuah dialog singkat tentang menyatakan pendapat dengan menggunakan jawaban tidak setuju. Okay. This is daily examination. These questions for number 1 and 2. Oke, ini ulangan harian ya. Pertanyaannya pertanyaan untuk nomor 1 dan 3 di bawah ini. 1. Change these numbers into correct written English. Oke, robahlah angka-angka di bawah ini ke dalam tulisan bahasa Inggris yang benar. Number 1, 3/2. Number 2, 5/9. Number 2, translate these numbers into correct written English. Terjemahkanlah angka-angka di bawah ini ke dalam tulisan bahasa Inggris yang benar. Yang pertama 1 kali, yang kedua 3 kali. Oke. Yang ketiga, translate these sentences into correct written English. Yang ketiga, terjemahkanlah kalimat-kalimat ke dalam tulisan bahasa Inggris yang benar. Yang pertama, pukul 5 kurang 15 menit. Yang kedua, pukul 12 lewat 15 menit. Oke, number 4, write your 3 daily activities in sentences with the time and draw the time which is on your activities in HVS paper. And color your clock on HVS paper. Tulislah 3 buah kalimat yang menunjukkan aktivitas kamu sehari-hari bersama waktunya. Dan gambarkanlah waktu tersebut di dalam bentuk jam di kertas APS dengan benar. Dan berilah warna jam yang kamu gambar atau jammu di kertas tersebut. Okay, I think that's all for today, everybody. Thank you very much for your attentions. Please do assignment today. Have a nice day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.